satu kemenangan lagi yang mereka butuhkan untuk menuju Grand Final dari Snapdragon Pro Series Mobile Masters 2025. Dan tim Falcons, mereka terlihat ada permasalahan juga dari mungkin segi draftnya ya. Mungkin game satu sukses membawakan outdraft bagi Onyx Philippines. Ya itu tadi kagetnya cuma sekali, enggak latah. Benar. Gak kaget. Nah itu udah selesai. Selesai. Kaget, oke ini gak jadi. Cuma. Gue sebenarnya suka sama konsep yang dibawakan sama Falcon ya. Kayak dia tahu nih hero tuh banyak dan bisa banyak hero yang bisa dipakai. Oke. Strat juga banyak strat yang bisa digunakan. Apalagi untuk lawan Fanny, gue setuju. Masalahnya untuk di game sebelumnya gue gak ngerasa konsepnya berjalan sama sekali sih. Ya gampangnya kayak banyak, jawabannya banyak. Yang efektif ada atau enggak, itu aja. Iya. Dan belum tentu juga ketika hero-nya udah menang nih, katakanlah tadi Alpha-nya diganti sama Akai. Udah Dan menang, iya dan menang early Dan game. iya dan early-nya menang, tetap aja lihat game ya. Kan Betul. beda lagi kasusnya. Kayak nggak ada jaminan gitu loh kalau gamenya nggak bisa dibalikin. Oke. Kita sepakat tidak ada Fanny lagi. Iya, udah mulai bertaubat sepertinya. Langsung Ben Fanny. Selesai ya. Tapi tim Falcons setelah kalah kali ini kita bisa lihat ya, dia ada di blue size loh. Dia mau dapet 3. Dia mau dapet, dia mau dapet 3, ya Iya. betul. Itu kayaknya jarang terjadi deh. Itu sesuatu yang nggak bisa lagi ya, ada. All who dare stand in my way. Wah ini So. udah target ya, hero-hero King Kong, hero-hero assassin yang di ban. Kita terakhir ngelihat untuk jungle-jungle yang ditutup tuh punya tim Liquid ya. Yep. Iya. 5-5-nya waktu Yes. di group stage. Tapi ini menarik loh, karena yang diadu antara Harit dan Suyo. Harit kah? Falcon? First pick Suyo. Tetap Suyo sih om Suyo harusnya. kayak mahal banget. Oke. Ada Harit. Granger juga di Tapi back. Haritnya kayak kan ngeri ya. Apa nih Harit? jawabannya berarti dari Marco? Gue penasaran sih stoppernya nanti mau kemana. Karena Louis, Wow. Super Prince. Show nggak? Ini langsung diambil tim Falcons. Kok ini bau-baunya ya om ya? Heeh. Bau-baunya Onyx Philippines second pick ya, tapi dapat 3 juga nih. Dapat 3 yang bagus malah nih. Enggak, satunya harusnya enggak sih. Harusnya enggak, harusnya. Oke, Joet Hilda. Jawa Timur bisa. Jauh, iya. Aku lebih suka jauh headnya. Ya. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan ambil gold lane-nya dulu daripada habis nanti. Moskov ya? Iya. Moskov ya. Takutnya malah dihabisin dulu kan Moskov atau Iritelnya. Benar. Oke, tapi untuk tim Falcons, 2 yang akan mereka amankan. Menuju ke arah setupnya dulu kah? Dan Moskov ya, itu dia yang langsung diamankan juga. Johet dulu kah? Atau mau ambil ke area untuk reaktif aja nih seperti Gatot Kaca? Tuh, Gatot Kaca ya. Cusin berarti. Wow. Oh, Cusin. Sebelum keluar ya. Waduh. Waduh. Kan tapi kan itu dia. Dapat 3-nya bagus karena apa? Karena ada Chushin, pick 3-nya Hayabusa. Dan nanti ketika sudah beranjak ke band keempat, band kelima nih banyak yang bisa di band nih. Pove, 1. Povius bisa. Atau kalau misalkan Onyx Philippines mau yang lebih aman, nggak kena rusuh di early game, Hilda juga boleh. Hilda Chushin, bayangin. Kalau misalkan connect sama roamernya itu bakal ngerepotin Hayabusa. Dan Oke. bahkan masuknya Lawyer di sini kan ya bisa mainin Hayabusa ya dengan Coach Shadow. Iya. Jalanin lane yang jauh juga akan jauh lebih aman untuk Onyx PH. Teknik yang kemarin ya. Iya. Diversion Nah, sama Quad Shadow. terus ini kan View pakai Cusin ketemu Hayabusa kan? Iya. Nasibnya gimana lagi nih View dari tadi kasihan. Tapi gue Dan- rasa lebih mending ini. Iya Karena sih. kalau Hanzo, orang yang pakai Pinnacle Legend itu udah nggak takut apapun. Iya, kayak- Kalau Hayabusa masih ada takut salah timing dan sebagainya. Cari lagi statue ya. Ya kak, mantap kak. Wah, asik bener. Sonic rame banget ya. Iya. Udah FYP kan di Cikarang. Hah? Wah, Udah FYP maksudnya di Cikarang. Oh di sana. Iya. belum diupload udah FVP aja nih. Iya. Povius, Chow, Oke. Jauhead, Hilda. Hilda kayaknya. Hilda. Atau Gatot Kaca juga bisa menjadi salah satu pilihan band. Gatot Kaca ya, kayak bakal jadi good option yang bakal menuju ke Onyx Philippines karena hero nyaman ya untuk Brusco. Brusco ya. Tapi kalau aku mikirnya kayak sekalipun emang Gatot Kaca kelepas ya, Chushin bakal tetap lebih enak gak sih untuk ngepoke ke arah Gatotnya. Dan Gatot kayak susah banget gitu loh untuk menggapai ke arah Chushin. Makanya tadi gua bilangnya kayak yang mobilitas atau sekali masuk udah langsung selesai gitu kan. Iya. Kayaknya boleh edit sih. Oke. Ya, edit Kirk itu kayak maksa objektifnya gampang banget buat Onyx Philippines. Oke, dan Johead Hilda ya. Ya betul itu udah. Oke, dan apakah justru editnya bakal bisa jatuh ke tangan dari Fraptizi? Dan Gatot Kaca dulu. Tuh. Yang Seenggaknya gak diambil. high loss sih, itu aja. Ya itu dulu. Kylos udah patung ya. Iya, iya, diangkat terus ya. Again. Wow. Gwen menunjukkan kufranya. Wow, oke. Dan ini Kufra. cuman tim Falcons berarti ya. Yang Iya. mainin Kufra sejauh ini. Iya, Doan ini Leon. mereka. Ya mereka kalah sekali kemarin. Oke. Oke, dan juga berarti membutuhkan satu sosok EXP.
Karena kita Gatotnya juga masih flex soalnya. Iya, jadi kita kayak kebaca ya. Jadi udah ketemu jawabannya kenapa mereka ban Jauhead padahal mereka yang main Suyo, ternyata mereka emang pengen main Kufra. Oke. Yap. Jauhead bukan opsi untuk mereka sepertinya. Dan EXP apa nih? High loss. Ya, Oh, dua khusus batu. smoke bomb ya di depannya. Untuk tim Falcon oke sih high loss-nya. Tadi yang susah tuh kalau Onyx PH yang pakai high loss kan. Nah, kalau kayak gini best optionnya Gatot kacanya mendingan di ROM atau di EXP? Di ROM, ambil Di ROM, Cici. di ROM. ROM ambil Cici. Ya, ambil Iya. Cici itu Ini good option banget. Ya, Cici sudah pegang Kufra high loss langsung. Udah pasti dua-duanya sih. Ya, Ya paling-paling repotnya nanti kalau misalkan nggak bawa Vengeance ya. Itu bakal diangkat terus sama Chushin dan bakal di deliver terus damage-nya sama Suyo. Moskov juga ya. Ya Moskov juga, jadi udah pasti lah Cici Vengeance. Oke. Kalau misalkan mau diganti masuk ke Badang mungkin. Cari efek sisi lagi kan. ya. Ada dash, yang penting punya dash juga. Yang penting punya dash ya. Ya, hindarin lantern flare kan. Takutnya bawa hero kayak Terisla gitu kan diangkat terus. Sumpah. Wah. Kita udah lama ya. Sama aja bohong. Teroris lah ya. Sama aja bohong. Jangan hero patung pokoknya. Alright. Cici. Dan last pick yang menentukan adalah Cici. Itu dia betul saja dari para panelis kita udah menyampaikan bahwa Cici menjadi best option. Dan apakah draft ini akan membawa Onyx Philippines menuju ke grand final ataukah akan dipaksa terlebih dahulu oleh tim Falcons? Kita akan melihat bersama-sama di Land of Dawn bersama dua caster yang sudah siap, Papulung dan Goni. Let's rock the Land of Dawn. Onyx Filipin, tapi Falcon pun masih bisa menyamakan kedudukan. Kita ingin bertanya terlebih dahulu kepada Tennis Indoor Senayan. Kira-kira match akan berakhir di skor 3-1 atau 2-2 terlebih dahulu? Wih, 3-1 di mana-mana. Yowes kalau begitu sekali lagi. Tennis Indoor Senayan, mana suaranya? Semakin malam, semakin sore ini semakin Semakin panas, semakin rame ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah, langsung aja datang ke arah Tennis Indoor Senayan. Dan ya, Land of Dawn, kita akan saksikan potensi game yang terakhir. Onyx Philippines melawan Team Falcons. Tapi by draft deh, Gon. Nggak bisa, ini ada Kufra, Pak Bulung. Sulit ya? Ada Kufra, gue jadi otomatis suka sama Kufra gitu. Karena hero gue gitu loh, Pak Bulung. Langsung objektif. Gitu ya, langsung objek ke Kufra gitu. Tapi ada dua player sekarang mencoba untuk bisa mengamankan area dari Experience ya. Namun di tempat yang berbeda ada satu tempat yang terbuka dan itu dimanfaatkan langsung. Kembali Peo menjadi korban. Namun sekarang Kailton sih. Wow. Ini dia. Dengan ada informasi Kufra di atas berarti akan ada satu orang yang tidak tercover. Nah ini terjadi lagi sebenarnya mirip di game yang sebelumnya. Yep. View akan menjadi korban first blood. Oh, Yap, itu dia Super Prince, tapi ternyata masih balik badan. Masih mencoba untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekannya, tapi Auguen mau tidak mau flicker. ini kita lihat ya recovery. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat dari game sebelumnya dengan view-nya Flicker atau mungkin ter-takedown bahkan itu ngebuka Onyx Philippines untuk mendapatkan turtle padahal pakai Fanny. Apakah ini mirip-mirip terulang? Yap. Ya kan karena ini Suyo loh yang sebenarnya kuat banget di netral objective tapi King Kong. Yap, dari itu dia di posisi yang atas. mungkin mau kontes. Startnya udah mulai mendekat loh. Auguen mau gak mau harus pasang badan terlebih dahulu. Mungkin Tyrant Revenge-nya untuk sekarang itulah yang bisa dimanfaatkan terlebih dahulu ya. Sebelum nanti dengan Tyrant Rage yang udah dia milikin dan King Kong yang udah mulai mendekat. Akan seperti apa lagi setupnya? Berhasil diamankan ternyata oleh Kaltesi. Tapi sekarang ada beberapa player yang udah mulai kehilangan begitu banyak SP-nya. Bahkan Kaltesi pun udah menghilang dengan sangat cepat dan Kaltnya mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada Super Pin yang mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Hanya ada beberapa player yang sedikit lagi admittance tapi masih bisa selamat dari Falcon. Nah berbeda dengan game sebelumnya, Onyx Philippines kali ini mengalami kerugian yang besar King Kong. Yap. Waduh King Kong ya. Gak ada shadow kill tadi. Coba lihat Super Prince. Benar-benar nungguin tepat di depan Phil. Iya ini juga nggak ada mana Super Prince ya. Cuman Onyx Philippines terlalu tampaknya ya mengambil resiko. Kalah turtle, kalah dua member juga dan bukan start yang baik tapi Owen. Yap ini dia Auguen. Berhasilkah tidak follow up terlalu jauh sepertinya. Auguen menggagalkan dari Tyrant Revenge yang memang sudah dia charge. Ya ini pelan-pelan lagi. Meskipun Onyx Philippines kalah turtle mendapatkan dua member di area turtle fight tadi. Tampaknya secara ekonomi masih sedikit diuntungkan. Hanya 500 mungkin tidak terlalu berarti. Team Falcons yang penting kasih gold. Secepatnya Super Marco udah dapetin satu buah point kill. Itu satu buah point kill yang cukup mahal. Oke, Glorious Pathway-nya ada Kel Radio tersebut. Chrono Dash tadi masih bisa menyelamatkan. Berpindah tempat ke bawah kembali. Kirim, diteleportasi begitu saja. Dan iya, Super Marco seenggaknya udah ada modal fondasi kuat. Dengan satu kill ini kita lihat nih apakah bisa dibawa ke arah mid game nanti. Karena Onyx Philippines juga sebenarnya udah menurunkan tempo nih. Ya. Semenjak
ya bisa bilang turtle fight yang kalah. Oke, sementara dari Korknya dengan Vengeance yang memang sudah diaktifkan, KLTC lebih memilih untuk mundur dan beberapa player contoh Bill harus benar-benar menjaga area river. Semua disinarin. Semuanya kelihatan ya. Semuanya, weh, Dua lawan. tertangkap basaka karena Pleptezi sendirian. Pleptezi masih ada, Revitalize, Pleptezi masih ada, satu Glorious Pathway. Weh, bener-bener ditahan semuanya, Gon. Weh, di tempat yang berbeda, Kel Raja Parah. sendirian, satu terakhir, tapi Super Marco hampir saja. Dengan kalkulasinya flickernya on point, tapi Loi, Oke. nggak mungkin sempat. Nggak bakal dikomit juga dan Turtle tampaknya King Kong lah yang memegang kendali di area Turtle-nya. Yap, Brusco sudah mengeluarkan dari Revitalize yang dimiliki. Spear of Destruction numpang lewat tadi. Iya, nggak terlalu connect bahkan. Cara mendapatkan shoot yang cukup lumayan. Oke dia, Kyle Tezi maju, Brusco kehilangan sangat banyak HP-nya, tapi itulah Gatot Kaca terlalu berat untuk bisa ditumbangkan sendirian. Oke. 1000 gold sudah di kantong Onyx Philippines dan tampaknya pelan-pelan tapi pasti sudah mulailah terbangun ekonomi yang bisa dibilang cukup nyaman. Tim Falcons masih banyak kesempatan tentunya. Tinggal aku ngeliat gerakan-gerakan Ogwen yang mungkin lebih yakin loncat-loncatannya. Yang tinggal lebih aktif lagi. Apalagi untuk early yang bisa dibilang cukup annoying. Dan ya udah mulai Surgeon. Wait, Tyron Revenge-nya tidak connect karena siapapun. Dan sekarang Ogwen yang terjebak hampir loh. Hampir terjebak. Iya, tampaknya masih belum ada follow up yang berarti juga sebenarnya dari Onyx Philippines untuk mungkin nge-punish Super Prince. Dan ini Super Prince masih ada flicker, tapi dia tetap stay dengan tidak mengeluarkan dari flickernya. Ya tidak panik lah ya. Yep. Melihat dua member Wah saya tadi. kalau saya itu udah langsung Pluk, gitu langsung ya, hilang. mundur ya. Minimal nabrak tembok juga tadi itu. Lawan katanya dari kalem kayaknya ya Pak Pulu. Cuman Onyx Philippines dan juga tim Falcons kali ini 5 menit, hampir 6 menitnya perjalanan. 2-2 saja dari segi kill dan bahkan dari segi struktur juga belum ada yang hancur Pak Pulu. Yep. Jadi cukup berbeda ya, mungkin dengan adanya dorongan, enggak juga, masih aman. Jadi struktur masih cukup aman 6 menit pertama. Nah sekarang ada perpindahan tempat, Kelra udah bergerak ke bagian atas. Bahkan sekarang beberapa pemain sudah mulai berkumpul tapi mereka balik badan kembali, Korknya. Hey, ada sebuah perpindahan tempat dan kali ini benar-benar mereka disamperin oleh 3 player sekaligus. Oke. Onyx tampaknya belum ada koneksi untuk membuka fight-nya tadi. Jadi nggak terlalu memaksakan keadaan juga meskipun 4 member sebenarnya di komit. Turtle yang terakhir segera hadir. Yap, dan ini adalah momen yang cukup baik juga yang dimiliki oleh Super Marco di mana dia bisa menghancurkan outer turret dan setelahnya mungkin bisa bergabung ke dalam team fight ini. Dengan SOD yang harus connect. Yap, dan ini dia waktunya. Ada satu SOD yang sudah langsung connect di dalam area tersebut tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh tim Falcon di mana mereka mendapat keuntungan yang begitu banyak. Zaman Force-nya dikeluarkan dan PO-nya pun masih bisa selamat. Patrol Fuad dia tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player. Tapi Kyle Tezi masih berhasil kabur. Ogwen benar-benar memberikan sebuah cover yang begitu baik dan dua-duanya selamat. Ogwen berada di dalam satu inner turret yang dimiliki tapi masih dijagain begitu saya. Kirk benar-benar mengganggu. King Kong menghancurkan di bagian atas dan Ogwen pun selamat. Gila di buying time supaya nggak dikasih pulang dan Onyx Philippines mereka tampaknya mendapatkan netral objektif lagi. Oh tim Falcons malah yang terakhir ya. Yap. Bahkan dari Onyx Philippines tadi bagian tengah udah berhasil diambil juga dan sekarang pertemuan kembali terjadi. Zaman Force-nya merubah segalanya sih harusnya. TZ tadi yang dapetin turtle-nya dan Onyx Philippines tampaknya mereka balas dengan team fight. Turret 1 tuker 1 akhirnya ada pertukaran seenggaknya dan 2 malah ya bisa dibilang. Iya, Hitnya ini hancur. midnya dapat, outer turret atas juga hancur. Harga midnya udah hancur juga. Perbandingannya adalah tadi Falcon dapat turtle sama outer turret bawah kan. Nggak untung sih tetap nggak untung. Meskipun secara ekonomi mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kali ini Haritnya atau Kelra lebih ke arah tentunya Feather dulu. Baru mungkin menuju ke arah Holy Crystal namun Super Marco. Ini yang perlu dicatat udah ada Golden Staff dan menuju item yang ketiga. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata oleh Onyx Philippines. Ini dia Holy Crystal, OTW nih ya. OTW. Seperti di game selanjutnya dari game sebelumnya. Dan kalau kita ngeliat dari perbedaan gold Jambul aja cuma 500. Yap. Oke, Ogwen ya. Benar-benar sudah dihajar dari belakang. Ada Cyclone Eye yang tadi membuat dirinya walaupun Tyrant Ranger sempat dikeluarkan dan Ogwen selamat kali ini. Vision. Oke, perpindahan tempat. Kemanakah mereka akan pergi karena tertangkap basah? Untuk kali Super Marco
menghilang dengan sangat-sangat cepat. Gak ada Holy Crystal gak masalah. Dia orang memberikan damage yang luar biasa. Dan ya Flap dan Super Marco terkapar. Oke, ada vengeance yang sudah dikeluarkan oleh Kong. Sementara sekarang Kirksnya pun menjadi satu korban balasan. Tapi mereka Gila. memberikan sebuah aksi balasan. Dan No Gwen kembali terkurung sendirian. Rotation dan dispersionnya connect itu crowd control ke arah 3 member tadi. 1 member saja yang berhasil dieksekusi. Dan ya Onyx Philippines meskipun mereka apa ya bisa dibilang dibalas. Tapi mereka tentunya dengan damage output yang lebih gila lagi. Waduh, kalau nggak kena tuh. Biasa. Tapi Super Prince ya masih free untuk bisa memberikan sebuah efek sisi yang begitu mengganggu. Ini tim Falcons juga harus menurunkan tempo sih. Ya. Kalau kemakan tempo, ini tentunya Onyx Philippines gak masalah. Dia AOE damage-nya tuh luar biasa loh. Ya. Tree of Effect-nya. Jadi untuk fight-fight di area kecil, di area hutan mungkin tim Falcons, ini mereka nggak takut. Makanya dari tadi juga efek kejut selalu itu yang diutamakan oleh Onyx Philippines. Ya, Mereka memberikan efek-efek kejutnya dan barusan adalah salah satu yang berhasil. Tapi Ogwen kali ini ya ketahuan. Pasifnya tadi mengendai ke arah satu pemain dan sekarang waktu itu mereka bisa melakukan semua timpa di area Lord. Ada Glorious Power berhasil dikeluarkan, King Kongnya sedikit terganggu tapi sekarang zaman Forza udah berhasil dikeluarkan pula. Lord yang berhasil diamankan, pertempuran terjadi. Legacy menjadi korban bahkan dan Sukinya kali ini akankah berpindah tempat tapi sepertinya bukan pilihan yang baik untuk Super Marco. Oh my god! Hasil kembali Ogwen dan Bill benar-benar merasakan akibatnya. Gila Super Family menunjukkan dominasinya di game ketiga kali ini. Dan 4 malah. Dan kita lihat 4 member, 5 member dengan adanya Lord. Apakah push ini membawa tiket ke arah Grand Final? Oke, Grand Final di depan mata. Inilah yang akan membuat mereka lebih bersama kembali pada pelatih yang berhasil dihancurkan Super Marco. Dan selesai. Welcome to Grand Final. Onyx Philippines. Oh my God! Onyx Philippines. Dominasi mereka di 3 game terakhir tampaknya cukup untuk mengamankan tiket ke arah SBS Mobile Masters Grand Final. Wow, ini dia tim pertama yang berhasil mencapai ke babak Grand Final. Begitu luar biasanya permainan mereka. Kalah di game yang pertama bukan berarti kalah dari keseluruhan match.